sekarang kita coba yang ini, yang apa? Facial ID, ya. Jadi facial ID ini mengenali muka daripada monster-monster, terus dia catat, ya. Nah, cuma saya modifikasi sedikit, ya. Oke. Ya, jadi saya file import, kemudian saya pilih yang 19. Sudah, ya. Ini saya mau ubah sedikit yang terakhir. Ya, ini supaya kelihatannya lebih jelas. Saya pakai logic if do. Nanti saya akan share juga. Ini saya taruh di bawah. Ya, kemudian yang ini saya ambil, saya geser ke sini. Ini semua juga saya ambil, saya geser ke bawah. Ya, berarti ini else if do-nya kelebihan 1. Karena kelebihan 1 saya hapus. Jadi ini if-nya, kita lihat ya, ini if, saya hapus 1 nih. Ya, jadi kita lihat yang paling bawah hilang. Ya, ini sudah hilang yang sini. Ya. Nah, ini kalau saya jalankan, ya, ini saya stop share supaya kelihatan videonya besar. Nah, ini kalau kita lihat dia init kamera. Saya bikin lebih dekat aja lah. Ini. Dia init kamera, terus dia siap, ya. Kalau sekarang saya pencet yang ini, kita lihat ya. Kalau saya pencet yang ini, dia nunjukin, oh, ini kurang bagus ini. Saya kasih delay sedikit supaya jangan kedap-kedip, ya. Supaya jangan kedap-kedip, saya dikasih delay. Saya tambahkan di sini supaya dia nunggu sebentar. Jadi setelah dia display, ya, ini dia tunggu sebentar. Kasih waiting 1 detik lah. Ya, jadi dia supaya nggak kedap-kedip. Ini saya jalankan lagi. Ya. Kemudian saya stop share lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat dia initialize. Kemudian ini kalau saya pencet yang ini, dia akan, oh, ini si green belum masuk, si red belum masuk, yellow belum masuk, semuanya silang. Silang tuh berarti belum masuk. Ya, hijaunya masuk nih. Kita lihat ya, hijau masuk. Coba saya, iya tuh, hijaunya sudah masuk. Ya, hijau sudah masuk. Nah, sekarang saya pakai yang biru misalnya. Ini kalau kita lihat yang biru, high blue, dia bilang. Ya, jadi kalau kita lihat, ini kalau saya pencet dia silang lagi. Karena apa? Saya sudah hapus. Hapusnya tuh pakai yang kanan. Nanti kita lihat programnya. Ya. Nah, sekarang kalau saya masukkan lagi misalnya yang kuning. Ya, dia langsung kenal. Oh, ini. Ya. Kemudian ini si hijau, terus si biru, ya, si merah. Kelihatannya tuh nggak harus semua. Kehalang sedikit juga bisa nih. Ini kehalang sama tangan saya. Jadi saya pegangnya begini. Ya, tapi dia kenal. Kita lihat dia sudah masuk semua. Ya, mekanismenya seperti ini. Ya, kemudian ini sambungannya jangan lupa sambung. Yang tombol itu disambung ke A, sedangkan yang line tracker, buat line tracker itu disambung ke yang paling atas ini, yang P7 ini. Ya, kemudian ini kalau saya jalankan. Saya lihat programnya itu apa? Dia set model, ya. Set model itu ini sudah dibikin oleh si Gigonya, ya. Jadi ada monster yang namanya monster, kemudian kategorinya itu kan ada 4, green, red, yellow, blue, ya. Nah, kemudian dia identifikasi. Kalau misalnya susah teridentifikasi, ya thresholdnya mungkin bisa dikecilkan. Tapi kalau lebih gampang, terlalu yang lain-lain ke identifikasi juga, thresholdnya bisa naikin. Nah,
ini lebar sama tingginya, ini tergantung dari, karena kita pakai Gigo ini, dia ukurannya 320 kali 224. Jadi kameranya tuh ukurannya 320 pixel kali 224 pixel. Jadi kita monitor seluruh layar, ya. Nah, kita bikin variabel, ada variabel green, variabel red, yellow sama blue, semuanya kita bikin silang. Jadi mereka belum hadir. Terus kita hapus LCD-nya. Ya, supaya apa? Ya, supaya jangan ada tulisan-tulisan yang ini gitu ya. Nah, terus kita kalau R dipencet, ya tombol yang kanan itu dipencet. Jadi kalau kita lihat sebentar, ini kalau tombol yang kanan itu berarti yang ini ya. Yang ini kalau saya pencet, dia akan mereset. Jadi kalau kita lihat ini pada hadir ya. Pada hadir. Tapi kalau saya pencet yang ini R, terus saya cek lagi, dia belum masuk semua. Jadi buat reset ya. Kemudian jadi tombol ini kalau R ini R, ini L ya. Tombolnya itu ada 2 R sama L. Jadi kalau saya pencet, maka dia akan kehapus, kehadirannya kehapus semua ya. Kemudian kita lihat ini buat dia ngecek si green, red sama yellow ini hadir atau enggak ya. Dia ngecek kalau line trackernya itu boleh bilang dipencet ya. Jadi kalau kita taruh line tracker, maka dia akan seperti ini, green, red, yellow-nya aktif. Dicek terus ya. Setelah dicek, kalau tombol ditekan, terus dia cek ya, kalau kelihatan green, dia bilang hi green, gitu kan. Kalau ketemu red, dia bilang hi red, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu berikutnya dia akan ngisi ini daftar hadir. Jadi kalau kita pencet tombol yang kanan ini tombol ini kita pencet, dia akan menampilkan ya. Jadi kalau sekarang saya kasih ini, dia high red, rednya sudah hadir. Ya, kita lihat high rednya hadir. Ya. Jadi programnya cuma seperti itu. Ya. Nah, bagaimana sih caranya? Sebenarnya muka orang, sekarang kalau tadi kan kita cuma mengenali muka dari si merah, si monster merah, monster hijau gitu kan. Sekarang kita mau ngenalin muka kita sendiri. Ya. Mau ngenalin muka kita sendiri, sebenarnya muka kita ini, jadi sebentar, muka kita ini kan, muka itu kita tahu bahwa ini muka itu punya ciri tersendiri. Misalnya kalau kita lihat dari slide ini, muka orang ini bisa tadi bentuk mukanya seperti ini ya, berapa persen bentuk mukanya seperti ini. Kemudian rambutnya ya, ini mungkin lebih, jadi kombinasi dari beberapa faktor ya. Jadi kalau kita ngenalin orang kan kita pertama bentuk mukanya seperti apa, matanya seperti apa gitu ya. Nah, di muka ini sebenarnya diterjemahkan jadi angka. Angka itu adalah 0 sampai sekian ya. Ini saya cuma tampilkan 0 sampai 4, jadi cuma 5 feature. Misalnya aja, apakah yang 4 misalnya, apakah mukanya persegi gitu ya? Kalau persegi maka dia 100. Kalau nggak persegi mungkin cuma, misalnya kalau mukanya lebih bulat dia mungkin 55. Kalau mukanya persegi panjang atau segitiga mungkin 30 gitu ya. Nah, jadi dari angka-angka ini itu kita bisa gambar. Kalau ini kan ada 5 dimensi, 5 angka. Nah, kalau angkanya cuma 2, kita bisa gambar di grafik. Jadi muka saya itu biasanya punya ciri khusus. Jadi misalnya kelas 1. Kelas 1 itu mungkin muka saya. Mukanya Pak Mukhtar misalnya, itu kelas 2. Jadi nanti kalau ada foto, dia tinggal cari jaraknya lebih dekat ke mana. Apakah lebih dekat ke kelas 1 atau kelas 2. Kalau lebih dekat ke kelas 1 berarti kemungkinan muka saya.
Kalau lebih dekat ke kelas 2, mungkin muka Pak Mutar. Kalau lebih dekat ke kelas 1, tapi agak jauh, mungkin bukan mukanya Pak Mutar, tapi muka anak saya. Jadi dia deteksi sebagai saya, gitu kan? Karena dia diajarin cuma membedakan 2 muka, ya. Nah, kita mau bikin program buat membedakan muka itu seperti ini. Jadi ini ya boleh dicoba. Ini ada di sampelnya, ya di sampel. Ini kita set. Ya, saya jelaskan dulu programnya. Dia set murid. Murid itu nama variabel. Muridnya 0, jadi nggak ada murid. Ya. Terus kalau kita pencet tombol L, ya dia akan foto. Dia foto, jadi kita taruh dulu muka kita di depan kamera, terus kita pencet L. Pencet L itu dia akan foto yang pertama. Yang pertama ini disebut sebagai Ani, ya. Nah, nanti ganti muka. Terus kita foto lagi sekali Budi, ya. Ini kalau ini cuma 3. Kalau Bapak atau Ibu cuma sendiri, ya udah cuma 1 atau kalau 2 gitu ya. Kalau 2 mungkin bisa supaya menarik mesti 2 ya, ada 2 muka. Kalau enggak foto juga boleh ya. Nah, udah gitu kalau udah selesai 3 ini, dia akan tampilkan ya. Nah, kalau kita coba lihat dulu ya. Ini programnya sebenarnya kayak gini, tapi nanti kita mau ganti pakai muka kita sendiri. Ya, si kartunya diganti dengan muka kita sendiri. Oke ya, kita coba. Sebentar, saya mau ganti. Bentar, saya ganti dulu. Ini kita mau pakai sampel. Ini ada yang namanya face recognizing, ya. Oke, ya. Kita ganti ini nggak kebaca nih. Saya ganti rename jadi murid misalnya. Murid, ya. Jadi berarti kita punya tadi program tadi, ya.